Salam damai dan sukacita dalam Kristus Yesus bagi Anda sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa virus corona saat ini, kita mendapat banyak sekali anjuran-anjuran. Melalui handphone, orang mengirimkan anjuran, pemerintah memberikan anjuran, bos kita di kantor memberikan anjuran, guru memberikan anjuran, semua orang memberikan anjuran. Dokter-dokter juga memberikan anjuran. Nah, ini semua anjuran-anjuran yang baik. Semua kita harus bertanggung jawab mengikuti anjuran-anjuran ini. Sebagai seorang dokter, saya ingin beritahu Anda, anjuran terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda sebagai dokter adalah menjaga jarak dari orang-orang. Orang lain mungkin dapat menularkan virusnya kepada Anda. Jadi anjuran yang terbaik, jika memungkinkan, menjauhlah dari orang-orang. Tapi kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak mengirimkan anjuran seperti ini. Ini adalah anjuran yang harusnya diberikan oleh guru, oleh dokter, oleh aparat pemerintah. Kita sebagai orang Kristen juga ingin menganjurkan teman-teman kita. Dan anjuran terbaik yang dapat kita berikan sebagai orang Kristen kepada teman-teman kita bukanlah menjauh dari orang-orang, tetapi mendekatlah kepada salib. Ini adalah nasihat yang terbaik yang bisa kita berikan. Menjauh dari orang-orang akan menyebabkan kematian, tetapi ini adalah waktu di mana orang-orang paling menerima nasihat untuk berbalik kepada Tuhan, untuk berbalik kepada salib. Banyak dari kita di saat waktu yang biasa, ketika Anda memberikan nasihat seperti ini, orang tidak begitu mendengarkan. Mereka berkata, "Oh, aku masih sangat muda, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Suatu saat nanti kalau aku sudah tua, aku akan memikirkan tentang Tuhan. Suatu hari ketika saya sudah sangat tua, aku akan memikirkan kehidupan yang kekal, tapi tidak sekarang. Aku sangat sibuk sekarang." Tetapi saya bisa katakan di saat ini, semua orang akan siap mendengarkan. Jadi mari kita berikan nasihat sebagai orang Kristen, dan kita memberikan nasihat terbaik dari semua nasihat, lebih mendekat kepada salib di masa virus corona ini. Pikirkan tentang apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Pikirkan tentang keajaiban terbesar, kesembuhan terbesar dan luar biasa yang pernah terjadi. Pikirkan tentang berkat yang terbesar yang bisa kita dapatkan. Pikirkan tentang bagaimana itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Jadi mari kita memandang kepada salib. Pada saat ini tuntun orang-orang ke sana. Mereka bersedia dituntun. Katakan kepada mereka bahwa salib berbicara tentang juru selamat yang sempurna, dan yang paling penting adalah salib memiliki juru selamat sempurna yang naik ke atas salib. Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Wow, itu adalah mujizat. 100% Tuhan, 100% manusia. Sebagai Tuhan di atas kayu salib, Dia mengenal kita semua. Dia telah mengetahui semua dosa-dosa kita. Dia sebagai Tuhan ingat semua dosa-dosa kita. Sebagai manusia, kita tidak dapat ingat, kita tidak kenal semua orang. Tetapi Yesus di atas kayu salib, Dia adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan, Dia mengenal Anda semua. Dia tahu semua dosa-dosa Anda. Dia ingat semua dosa yang telah Anda lakukan, dan Dia ambil semuanya itu di atas kayu salib. Tetapi sebagai Tuhan, Dia tidak bisa menderita. Dia tidak bisa mati. Itu karena Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena sebagai manusia, ketika Dia mengambil dosa kita, Dia bisa menderita untuk mereka. Dia bisa berdarah dan Dia bisa mati untuk kita. Jadi di saat-saat seperti ini, bawa orang-orang kembali kepada salib. Semua orang telah melihat salib. Begitu banyak salib di mana-mana. Di gereja, orang-orang memakai salib di mana-mana. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan tentang itu. Namun saat ini di masa
masa virus corona, ketika Anda berbicara tentang hal itu, orang-orang akan lebih memperhatikan. Jadi beritahu mereka, ingat bahwa salib itu sungguh menakjubkan. Juru selamat yang sempurna yang naik ke kayu salib, dan dia telah melakukan pekerjaan yang sempurna untuk kita. Dia punya misi untuk mengambil dosa kita, menderita dan mati untuk dosa kita. Dan Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yohanes, ketika Yesus telah membayar semua dosa kita, dia berkata sudah selesai, yang artinya sudah lunas. Jadi ada juru selamat yang sempurna dan pekerjaan yang sempurna yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan Alkitab kemudian berkata, ini adalah pemberian yang cuma-cuma, barang siapa yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya, gratis, Anda tidak perlu bekerja untuk itu. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus telah mati untuknya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Dan Alkitab juga mengatakan kepada kita, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita tidak hanya memiliki sebuah tiket ke surga, sebuah paspor ke surga, sebuah paspor kepada hidup yang kekal, tetapi kita juga mempunyai seorang partner untuk hari ini. Karena Alkitab juga berkata, kita menerima Yesus, rohnya masuk ke dalam hati kita. Dan Alkitab berkata, Kristus hidup di dalam aku. Wow, 4 hal yang sempurna. Juru selamat yang sempurna di kayu salib, yang telah melakukan pekerjaan yang sempurna, membayar dosa-dosa kita, yang memberikan kepada kita pemberian yang cuma-cuma, dan yang memberikan kita seorang partner yang sempurna untuk kehidupan kita, dan sebuah paspor yang sempurna untuk hidup yang kekal. Wow, saya pikir banyak orang Kristen yang tidak memikirkan tentang salib. Mereka terlalu sibuk setiap hari, terlalu sibuk dengan kehidupan. Tetapi di masa virus corona saat ini adalah waktu untuk mengirimkan bukan hanya anjuran yang baik saja, tetapi juga kabar baik tentang salib. Biarlah Tuhan memakai Anda untuk membawa kabar baik. Ini adalah waktu yang sangat baik, karena telinga dan hati sudah siap, dibuat siap oleh virus corona. Kiranya Tuhan memberkati Anda.